Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Sadaqallahul azim. Satu ayat aja, alhamdulillah, ayat ke-70. Kita belajar tahsin lagi, memperbaiki tajwid kita dan makhrajul huruf. Itu yang disebut dengan tahsin, supaya bacaan kita sesuai dengan ilmu tajwid dan waza, pakai za, ingat, pakai za, bukan pakai ja, j, jim, bukan pakai zai. Kalau pakai jim bacanya wajah, pakai zai, pakai bacanya waza, tapi ini za. Wazaril ladzi, sekarang ladzi lagi pakai zal, bukan pakai ji, bukan pakai zu, zai. Alladzi matobi, alladzina takhadhu, sekarang kho, bukan ukun kho-nya di tenggorokan adanya kho, khi, khu. Khadhu itu sama memakai huruf zai, zal. Nah, ini adalah matobi bil waw. Di matobi dinahum, pakai hak besar, bukan hak kecil. Kalau hak kecil dinahum, nah, salah ya. Ini pakai huruf besar, huruf hak besar, ha, hei, ho. Dinahum la'ibau, nah, ain dulu, la'i pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah walaibal, walaibau, nah, pakai hamzah atau pakai alif. Ini pakai ain, walaibau. Nah, sekarang patah ain ketemu waw, yaitu disebut dengan idgham ma'al gunah, didengungkan. La'ibau, nah di sini jadinya ya, hidung. Ada berapa idgham ma'al gunah?
ada 4, ya, mim, nun, waw. Jadi patah tain, domah tain, kasroh tain, nun mati, ketemu waw, ya, mim, nun, waw disebut dengan idgham ma'al gunah. La'iban walang. Nah sekarang pakai hak besar, bukan hak kecil. Lah, pakai hak kecil, lah. Tapi ini walang, walang, waw. Nah sekarang patah tain ketemu dengan waw, juga disebut dengan idgham ma'al gunah. Walang, waw, wagha. Pakai oghin, gha-nya di tenggorokan, bukan pakai g aja, tapi gh kalau ada pakai gha, gha, ri, ru. Wa gharratuhumul, pakai besar lagi ha-nya. Wa gharratuhumul, nah ada lam bersukun, ada sebut dengan lam omahnya. Bacanya satu saja hurufnya, lamnya, jangan ditahan. Kalau ditahan, wa gharratuhumul, nah itu 2 harakat, tidak boleh, harus 1 harakat lamnya. Wa gharratuhumul hayat, pakai lagi, kecil lagi, hayatud dunya wa dzakir bih. Nah pakai zal lagi, wa dzakir. Waza bukan wajah, bukan wazah ya. Huruf jim bukan juga huruf zai. Wa dzakir bihi, tadinya musnad musyrah, tapi karena ada alif, tadinya 2 harakat menjadi 4 harakat, disebut dengan majais munfasil. Nah, sekarang memati ketemu dengan tak, disebut dengan ikhfa, samar bacanya. Pengucapannya beda-beda kalau huruf ikhfa itu. Sekarang kata depannya ada huruf ta, jadi pakai taknya depan. Kalau depannya hurufnya jim, anja. Kalau depannya ada huruf sin, ansa. Jadi beda-beda ya pada satu pengucapan ikhfa-nya. Antub, nah sekarang qalqalah sugro dibantu. Antum salanafsum. Nah sekarang domah tain ketemu ba disebut dengan ikhlam. Jadi patah tain, domah tain, kasroh tain, non mati ketemu ba disebut dengan iklam. Tahan, ditahannya. Nafsum mimma, maknanya adalah matobi. Bima kasabat lai. Nah huruf rin pakai i, lai, bukan pakai lai ya, tapi pakai i. Laisalaha, sekarang pakai huruf besar lagi, bukan hak kecil ya, tapi ha besar, ha, hei, hu. Tapi kalau hak kecil, hei, hu. Nah, jadi bisa bedakan hak besar dan hak kecil. Min, nah sekarang mati ketemu dal lagi, itu ikhfa. Pengucapannya min. Kalau depannya huruf jai, milza, beda-beda ya. Kalau depannya huruf nun matik nusin, milsa. Tapi depannya sekarang huruf da. Min dunillahi waliyyu. Nah, lupa tain ketemu au disebut dengan lagi idgham ma'al gunah. Waliyyu wala waktu bi alif. Syafi pakai shin besar, bukan shin kecil, tapi shin, shi, shu. Bukan sa, si, su, bukan sa. Bukan lagi huruf sa, bukan huruf sa, tapi huruf shin ya.
wala syafi'. Nah, depannya karena huruf ain itunya dibunyikannya ain, dan pengucapan huruf fa itu pakai f, bukan pakai p. Syafi'. Wa in ipa lagi, wa in ta'. Nah, pakai ain bukan pakai hamzah. Jadi ditentukan wa in ta'. Kalau pakai hamzah gimana? Wa in ta'dil. Nah, gitu ya. Beda jadinya. Wa in ta'dil kulla 'ad. Nah, qalqalah sukro. Ain dulu, 'ad. Adlil. Nah, domatain, kasrotain, fatatain, domatain, nun mati ketemu lam, idgham bila gunnah. Adlillah atau bil alif yukhazun. Nah, sekarang pakai hamzah ini, bukan pakai ain. Makanya jangan pakai yukhaz, pakai biasa saja. Bukan yur, bukan. Seperti kita baca Al-Mu'min, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sekarang pakai hamzah. Yu'minu, bukan bukan ya. Kalau itu salah kalau ada mengucapkan pakai ain, pakai hamzah. La biasa saja. La yu'khadhu minha. Itu haknya besar atau bil alif. Ula ada wajib mubasil 6 harakat. Ulaika allazi, pakai za lagi, bukan pakai jim, bukan pakai zai. Alladzina qalqala ubsiru bima kasabu atau bi lahum. Nah, lahumnya adalah izhar safawi, harus jelas. Lahum syara, pakai shin besar, terus ada ro, bukan ro, tapi ro ya. Syarabum, domatain ketemu mim disebut dengan idgham ma'qul, didengungkan. Syarabum ke hidung ya, ke hidung. Syarabum min. Nah, sekarang nun mati ketemu ha, disebut dengan izhar. Ada berapa huruf izhar? Ada 6. Alif, ha, ain, ha, ghin, kha. Nah, itu di nun mati ketemu huruf izhar itu, huruf yang itu disebut dengan izhar. Hamim wa 'adza, pakai ain lagi. Wa 'adza, pakai zal. Wa 'adzabun. Nah, domatain ketemu alif jadi izhar hala. Azabun alim, ali ada matabi, alimum, domatain ketemu ba yaitu iklam, ditahan. Alimum bima kanu, matabi semuanya yakfurun, pakai f, yakfurun. Kalau di akhir kalimat disebut dengan ain. Jadi bacanya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Kalau setiap kali di akhir ayat mad arid disebut. Alhamdulillah. Ini adalah feedback lagi, kita tahsin. Sekarang terjemahan bebas apa yang dimaksud di ayat 70 ini. Allah memulai ayatnya waza wa, dan janganlah, kalau seandainya mereka tidak mau nurut pada Al-Qur'an, zaril ladzina takhudhu dinahum, tinggalkanlah, kata Rasul gitu, kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Siapa yang tinggalkan ya? Alladzina takhudhu dinahum, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka la'iban, permainan, walahwan,
dan main-main gitu ya. Jadi Allah wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, di sini Allah menerangkan pada Rasulullah SAW, kalau ada yang seperti itu tinggal. Nah, sekarang itu untuk nilai Islam, tapi ke dalam kita di kaum muslimin, kalau ada yang menjadikan agamanya main-main dan olok-olokan saja, tinggalkan. Apa itu? Ada sekarang tuh sudah zaman. Apa itu sholat? Gitu ya. Apa itu sholat? Tidak ada membuang-buang waktu. Nah, itu kalau seperti itu ada pergaulan yang seperti itu, tinggalkan. Atau juga ngapain zakat? Ngapain sedekah? Kan kita yang bekerja. Nah, kalau seperti itu juga itu agama dijadikan main-main. Kalau dalam ibadah juga sama, jangan ibadahnya main-main, agamanya main-main. Pada saat sholat kita ingat khusyuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai qalbu kita tidak ingat sama Allah pada saat sholat. Jadi khusyuk. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Bagi sebagian orang, dunia ini adalah surga, padahal surga ini akan ditinggalkan. Jadi mereka tertipu, banyak yang tertipu. Ada yang menganggap dunia ini adalah surga. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah selesai gitu. Nah, ini adalah pahaman yang dulu. Nah, sekarang juga ada yang lain. Tapi bagi kita, jangan terlena dengan kehidupan dunia, jangan terlena dengan pekerjaan, jangan terlena dengan jabatan. Ini hanya permainan semata saja. Kehidupan dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Dunia adalah tempat menanam, nanti akhirat tempat memanennya gitu. Kalau kehidupan dunia di hidup ini berbuat dosa dan kesalahan, nanti di akhirat nanti ada balasan bagi mereka. Nah, kalau seperti itu tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka seperti itu. Tapi sebaliknya, wazakir bihi, dan apabila ingin kalian mengingatkannya, ingatkanlah dengan apa? Bihi itu dengan Al-Quran. Antum salah nafsun bima kasabas, agar tidak terjerumus setiap nafsu, setiap orang terjerumus kemana? Ke neraka, ke azab yang sangat pedih. Bima kasabat, karena sebabkan karena perbuatan mereka. Jadi jangan seperti, kalau ingin mengingatkan, awas, hati-hati, jangan sampai kalian terjerumus seperti mereka. Jadi ingatkan sama siapa? Ingatkan dengan Al-Quran. Tapi dengan, kalau kita tidak mempunyai ilmu, ingatkan dengan prestasi kita, ingatkan dengan amaliyah ibadah kita. Nah, kalau sudah ini, ada guru saya memberikan informasi bahwa kalau sudah masuk agama Islam, kalau sudah masuk thariqah mah harus deleun orang, deleun batur gitu. Maksudnya supaya amal ibadahnya bisa ditiru oleh orang, karena ibadahnya semuanya hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam neraka jahanam karena kelakuan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena kenapa? Laisa laha, Allah dilanjutkan, dan tidak ada
bagi siapa saja min dunillahi waliyyu wala syafi', tidak akan mendapatkan perlindungan wala syafi', dan juga syafaat pertolongan min dun, kecuali pertolongan dan perlindungan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada saat di akhirat nanti. Tidak ada akan menolong, tidak ada yang memberi pertolongan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian ditambah dengan mendapat syafaatnya dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi siapa saja yang mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah nanti mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau juga taat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang diucapkan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan dan yang dilarang dijauhkan, juga kita nanti mendapat syafaat dari yang uzma dari Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah nanti. Dan mendapat syafaat juga ada orang-orang tertentu yang Allah berikan mendapat syafaat kepada mereka yang ingin ditolong oleh mereka. Jadi begitu besar kenapa perlunya syafaat nanti di akhir nanti. Masya Allah, kalau kita renungkan sekarang nih, pikirkan sekarang akhirat nanti, ketika pada saat Israfil meniup trompet yang pertama, semuanya mati. Kemudian Allah hidupkan lagi Israfil, lalu disuruh tiup lagi, maka bangunlah semuanya yang bernama manusia itu, insan itu, semuanya itu. Yang pertama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita nanti para ulama, pada saat dibangunkan semuanya sudah hancur. Kita akan diminta di kampung akhirat nanti, padang mahsyar nanti, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang telah dikerjakan ketika hidup di dunia. Pada saat itu matahari hanya sejengkal di atas kita, dan di sana, di jauh sana ada timbangan besar yang akan menimbang amal ibadah setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah jumlahnya yang manusia yang ada sekarang tuh di dunia ini tahun 2025 ini kurang lebih ada 8 miliar. Kalau kita jumlahkan dengan yang sudah meninggal dari Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sama 8 miliar. Artinya nanti pada saat nanti di yaumil qiyamah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban satu persatu jumlahnya 16 miliar. Pada saat itulah kita di urutan yang keberapa? Ya Allah, kita menunggu urutan matahari di atas kita. Masya Allah, itu di situ ada kekhawatiran, kesedihan, ketakutan yang luar biasa. Maka pada saat itulah orang tua akan lari kepada anaknya, saudara-saudaranya juga akan lari ke semuanya. Mereka akan sibuk terhadap dirinya sendiri. Maka pada saat itulah tidak ada yang menolong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sana teruskan, wa in ta'dil, apabila seandainya mereka memberikan tebusan berupa harta, jabatan dan tahta yang mereka miliki, kullu adlin, dan seluruh tebusannya akan diberikan supaya tidak mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukhadhu minha, pasti niscaya tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu.
tapi yang diterima adalah yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina ubsilu, mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka jahanam bima kasabu, karena sebabkan atas kelakuan mereka, perbuatan mereka. Lahum, bagi mereka, syarabun min hamim, diberikan minuman yang sangat mendidih, yang sangat panas, sehingga pada saat diminum pada saat itu, maka perut kita akan pecah karena meminum air panas dari yang diberikan oleh para malaikat Allah yang sangat kejam pada saat itu. Bukan itu saja, wa azabun alim, dan kepada mereka diberikan azab, siksa yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, karena disebabkan oleh kekufuran mereka dahulu ketika hidup di dunia ini. Ini adalah pelajaran buat kita. Kekufuran itu boleh jadi juga bisa jadi terjadi pada kita. Jangan sampai kalau sudah Allah perintahkan ini tidak boleh kamu kerjakan, itu adalah salah satu contoh kekufuran. Kalau maksiat dilaksanakan, itu adalah contoh juga salah satu kekufuran. Maka pada saat itulah diberikan minuman yang sangat panas dan azab yang sangat pedih di kampung akhirat nanti. Mudah-mudahan kita terbebas dari azab yang sangat mengerikan nanti di kampung akhirat nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya tidak baca Al-Quran, tidak duduk hari ini, Masya Allah, tidak tahu mungkin informasi ini. Informasi langsung dari Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, Rasulullah ini menyampaikan kepada sahabatnya 1500 yang lalu. Dan hari ini alhamdulillah Allah berikan kekuatan, Allah takdirkan kita bisa membaca Al-Quran ini dan bisa paham, oh ternyata isi Al-Quran ini kemana maksudnya, ternyata kita sudah tahu. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja bapak-bapak dan saudara-saudara yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan pelajaran bapak semua. Dan setelah mendengar ini, menyimak ini, mendengarkan ini, kita insya Allah akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga terus disampaikan para khatib setiap kali Jumatnya, menyampaikan khutbahnya pada saat setiap Jumat. Usikum wa iyaya bitaqallah. Aku berwasiat kepada kami sendiri dan sidang jamaah rahimakumullah supaya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqut tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya, wala tamutun, dan jangan kamu mati dalam keadaan non muslim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap Jumat kita introspeksi, kita sampai mana nih perjalanan rohani kita. Apakah pada saat nanti kita manggil hari ini saja mandiin, hari ini meninggal dunia, kira-kira kita masuk dalam surga atau sebaliknya nanti masuk ke dalam neraka. Jadi introspeksi, mawas diri terus kita setiap hari supaya kita terjaga hati kita, qalbu kita, terus jangan sampai mensekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dalam mensukudang itu ini gitu. Kalau kita sedang nonton sinetron, nonton TV ya. Pada saat azan berkumandang, ya Allah, hayya 'alas shalah, hayya salat. Tar dulu. Saya lagi nonton sinetron. Nah, itu salah satu mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi sekarang nih kalau masih tidur bantal masih, nah itu bantal dituhankan sama kita. Ketika hayya shalah masih tetap bantal jadi tumpuan kita untuk tidur, nah, pada saat itulah bantal menjadi Tuhan kita. Nauzubillah, subhanallah. Kita alhamdulillahirrahmanirrahim setelah malam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud ditutup dengan witir, kemudian zikir, lalu menunggu waktunya subuh. Setelah subuh tiba, masuk ke masjid, salat fardu subuh berjamaah, berzikir, dan sekarang alhamdulillah kita duduk sampai dengan waktu Isra, dan mudah-mudahan juga akan sampai duha. Itu adalah salah satu bernilai ibadah umroh dan haji kalau ingin pahalanya. Tapi kita bukan lagi ingin pahala dan ganjaran, tapi ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk sampai Isra, nanti salat sunat Isra, hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin terdengar oleh siapa saja, tidak ingin terlihat, tapi ingin terdengar dan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kalau sudah terus begitu, sudah berniat seperti itu, sudah bertahun-tahun kita begini nih, gitu ya. Ngaji aja nih, ngaji seperti ini sudah 8 tahun. Jadi waktu Isra sampai subuh ini sudah 8 tahun begini setiap Sabtu, gitu ya. Alhamdulillah, 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 8 tahun masih surat Al-An'am ayat 70, alhamdulillah. Surat yang ke-6 baru 6-8 tahun itu, insyaallah. Kalau kita ingat seperti itu. Jadi perjuangan tuh kita seperti itu, kita udah menang nih. Menang sama siapa? Hawa nafsu kita dan setan yang melampiaskan kemarahannya kepada kita. Karena kalau setan mengganggu itu ibadah baginya. Ibadah setan itu mengganggu kita supaya kita tidak mengkaji, supaya kita tidak sholat, supaya kita tidak ingat sama Allah SWT. Itulah ibadahnya setan. Nah kalau kita menang melawan itu, melawan hawa nafsu, menang, alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menang itu juga bukan keinginan kita, tapi Allah takdirkan pada kita. Allah lah yang menentukan semuanya. Alhamdulillah. Makanya setiap saat harus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun ya Allah. Itu lisan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian anggota tubuh kita menjalankan suruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda perjuangan syukur kita, dan hati kita, qalbu kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita itu yang diucapkan anggota tubuh, lisan kita dan qalbu kita senantiasa terus ditujukan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saat nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan hamba yang bersyukur, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimanapun berada, pengajian Sabtu subuh ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Kita doakan dengan fadilah wujud Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberi kesehatan yang paripurna ya Allah Subhanahu wa taala. Bikaramu
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri dan seluruh keturunan kita mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang soleh, solehah, taat pada Allah dan Rasulnya, dan taat juga berbakti pada orang tuanya. Bagi yang sedang belajar di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan putra-putri kita dan Allah sukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi putra-putri yang sedang hamil saat ini, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan dalam persaliannya, dan Allah berikan bayi yang sehat dan ibunya juga sehat dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan kekuatan, keistiqomahan mengaji Al-Quran supaya kita paham isinya, supaya kita dapat melaksanakan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa terus menuntut ilmu, hamba-hamba yang senantiasa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita, disempurnakan kesehatan kita, dihasilkan seluruh maksud kita, dan dijauhkan dalam malaikat dunia akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal kita menjadi amal yang berkah semuanya. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Bikaram Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna dinana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanan imanal mu'minin wa salatana salatul khashi'in wa niyatal mukhlisin wa zunubana zunubal mustaghfirin. Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وافتح لنا فإن خير الفاتحين وارزقنا فإن خير الرازقين واهدنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا في الأبرار عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.